Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Jemaat GKI sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali masuk di dalam Bina Iman kita tentang berdoa dalam roh. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbicara soal berdoa, kita tahu bersama bahwa doa adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bahkan kita seringkali berkata doa adalah nafas kehidupan kita. Hari ini kita akan lebih lagi melihat apa yang menjadi penekanan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ketika dia berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Itu di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 bagian B. Saya mengambil bagian B-nya saja, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bapak Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan, berdoa di dalam roh bukan berarti berdoa dengan berbahasa roh, berbahasa lidah. Tetapi berdoa di dalam roh adalah berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang sama yang ditekankan oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 26. Di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Allah ketika kita tidak lagi bisa menaikkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Nah, dari sini kita melihat bahwa berdoa bukan sekedar menaikkan daftar-daftar doa kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam hal inilah kita melihat bagaimana waktu kita berdoa, kita bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Kita bergantung sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Apa yang kita doakan itu adalah bagian yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita, dan kita menyebutnya di dalam doa kita. Nah, karena itulah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus berkata sekali lagi, berdoalah setiap waktu. Setiap waktu itu bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya saat kita di dalam keadaan yang terjepit, tetapi berdoa setiap waktu. Kita menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, sebagai bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita kembali menggumuli satu bagian di dalam kehidupan kita, yaitu berdoa di dalam roh. Berdoa itu dipimpin oleh roh, dituntun oleh roh. Nah, bagaimana ketika kita telah berdoa di dalam roh? Ketika kita berdoa di dalam roh, ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka doa-doa kita itu akan memperkenankan hati Tuhan. Kenapa? Karena melalui Roh Kuduslah kita dituntun. Apa yang harus kita doakan, apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa doa bukanlah sekedar permintaan, doa bukanlah sekedar permohonan atas semua keinginan kita. Tetapi ketika kita berdoa di dalam roh, hal yang akan kita temukan adalah kita makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita memelihara kehidupan doa kita. Mari kita terus kembangkan, mari kita terus setia untuk terus berdoa kepada Tuhan di dalam roh, dan pada akhirnya akan menolong kita untuk makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan menolong kita supaya kehidupan doa kita makin lama, makin bertumbuh, makin baik.